Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Habir Al-Halimul Azimul Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafidul Muqitul Hasibul Jalil Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'isus Syahid Al-Haqqul Waqil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumit Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhirul Zahirul Batin Al-Waliyul Muta'allal Barrut Tawabul Muntakimul Apur Ra'ub Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mani'ul Dharun Nafi'un Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqi Al-Warisul Asidus Sabur Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berhadir dan berkumpul di langgan ini dalam rangka majlis taklim tiap malam Senin ba'dal maghrib. Terima kasih kepada pimpinan acara yang telah memberikan waktu kepada ulun menyampaikan pada malam ini ceramah yakni bidang ilmu ketuhanan ialah ilmu tauhid. Ini yang perlu kita perpegangi selama hidup sampai akhir hayat, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dua macam ni. Jangan ada orang bercita-cita karena sudah Tuhan hanya aku belajar hanya mendengar, jangan salah nih kita keliru. Artinya kita mempelajari tentang ilmu tauhid ini kewajiban kita dari umur 9 tahun itu laki-laki, umur bini-bini umur 9 tahun, laki-laki umur 15 tahun. Nah itu wajib fardu ain. Kalau bisa ditunda kena tuha, akhirnya mati belum tuha. Nah itu penyakitnya. Karena
dua macam ini, tauhid dan tasawuf itu membersihkan amal ibadah kita. Sembahyangnya, puasa, amalan-amalan yang lainnya, itu dua macam ini yang membersihkannya. Tanpa dua macam, dia kada tahu tujuannya yang sebenarnya. Itu pengertiannya. Kalau kita hidup nih beramal, beribadah, kada tahu tujuannya, gurunya kada dia juga. Artinya bila orang sembahyangnya juga. Nah, ini kalau sudah di akhirat kada ada pahalanya. Hari ija, mana pahala? Ya Tuhan kembali tahu. Bacaannya kada tahu, kelakuannya kada tahu. Hati ikam tu lupa lawan aku. Nah, iya benar nih ini. Baik dia sembahyangnya, timbang ada sembahyang. Nah, itu seorang maulah hukum surangan tak. Jangan. Tidak boleh ini tak. Sebab kita asalnya jahiliyah, kita tidak tahu. Nah, kemudian tahu karena apa? Karena ada pegangan Al-Qur'an dan hadis itu. Dan pula di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada ditentukan masalah ilmu ketuhanan itu. yakni ilmu tauhid. Ilmu kebersihan batin ialah ilmu tasawuf. Jangan kada biar aja ya ada apa-apa aja sampai mati aku asa sembahyang ha. Nah, ini Bang luput benar. Luput kebenaran. Ada orang sembahyang tuh apa tujuannya sebenarnya? Kelakuannya bagaimana, bacaannya kayak apa, kan kayak itu anunya tuh. Di dalam majlis taklim ini diuraikan, disampaikan khususnya ialah ada dua macam ilmu ketuhanan dan ilmu kebersihan batin. Nah ini yang kita cari, yang kita tuntut nih selama hidup sampai mati ini. Seorang jika dosa menuntut itu asa tahunya artinya sebagai mana yang dikatakan tidak ada pada ulama dan tidak ada pada wali-wali, artinya harap lagi ilmu itu. Nang itu nanti dicari, nanti dipelajari. Bila kan dia jadi ulama gila orang wali itu, nah mana maulah seorang. Nah, nang itu nang salah atau itu tersesat jalan. Nah, tersesat jalan kita ini. Hidup baik orang Islamnya tapi kita tahu. Nah, ini pengertiannya. Dia biasa lelakiannya itu dia menuntut ilmu, kada bisa. Ini keduanya laki-laki dan bini-bini ini menuntut ilmu akhirat nih. Nah, urusan dunia kan kalau kita tahu kalau ada gurunya. Nah, kita tahu kita mau bikin apa aja itu ada pengertiannya di situ. Jadi oleh sebab itu malam ini kita akan menyampaikan yang ketiga daripada sifat 20 itu dibagi 4. Semalam sudah diuraikan tentang masalah sifat nafsiyah. Itu kada berbilang situ kalau nafsiyah satu aja. Adapun sifat salabiyah itu ada 5. Nah, 5 macam itu menguraikan, memadahkan yang satu ya wujud. Nah, gitu. Jangan apa aja nang banyak dia sifat Tuhan. Ada banyak kada. Sifat Tuhan tu asa pada sifat kada berbilang kada satu aja. Tapi 5 macam ini memadahkan kepada yang satu. Ialah Tuhan kita bersifat wujud. Nah. Kidam itu kembali kepada wujud. Nang sadia siapa? Ya Allah. Baka artinya kakal. Nang kakal siapa? Hanya Allah. Kada nyambut lain. Kemudian mukhalafatuhu terhadis bersalahan bagi segala yang baharu. Siapa nang itu? Ya Allah Ta'ala. Tuhan kita yang bersifat wujud tu kan situ aja pentingannya. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Artinya maulah sekalian alam ni hanya satu aja. Siapa? Ya Tuhan yang bersifat wujud kita. Nah, jadi kita membicarakan hal lain, membicarakan yang satu. Makanya masuk di salabiyah ini ada 5. Nah sekarang di sifat ma'ani ini yang ketiga masuknya ada 7 sifat. 20 sifat tuh ada 7. Nah masuk sini. Nah nama-namanya ialah pertama kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu,
keempat hayat, kelima samak, keenam basar, ketujuh kalam. Nah, kita termasuk sini. Jadi apa tadi disebutkan dalam pembagian ini? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar. Ya kita ada. Jadi basar, kalam. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu masuk di situ tuh. Iya kalam tuh nang masuk di Sarabiyah nih 5. Ada 7 macam di situ. Jadi nang 7 macam ini memadahkan yang satu. Nah, mana yang satu? Ya Tuhan bersifat wujud. Nah, lalu kalau kita mengatakan masuk di sifat ma'ani 7, kudrat artinya kuasa. Nang kuasa siapa? Kembali kepada wujud. Nah, itu pengertiannya itu. Nah, sifat Tuhan, kudrat itu yang kuasa kembali kepada sifat nafsiyah ngarannya, ya wujud tadi. Kudrat yang kuasa siapa? Allah. Nah. Kemudian yang kedua adalah iradat. Yang berkehendak siapa? Seluruh alam semesta ini tidak bisa berkehendak kecuali Allah yang menghendaki. Nah, sekarang di sifat ma'ani ini masuknya 7, termasuk sini iradat. Jadi iradat ini artinya berkehendak. Yang berkehendak hanya Allah. Jadi apa saja yang berlaku di alam dunia ini semuanya iradat Allah. Nah, lainlah kan bisa kadawa. Semuanya apa kehendak manusia, baik binatang dan lain sebagainya, itu adalah dari iradat Allah. Jin ya kadawa, iblis kadawa, setan kadawa, man orang mengkada Tuhan menghendaki. Nah, yang ini kali orang Betawi itu kembalinya ke situ. Wah, itu dia harap pada jin tuh. Kalau mau mati kita. Itu kada Tuhan tuh orang. Jin kah, iblis kah, setan kah? Hakikatnya yang menghendaki terjadi adalah Allah. Karena di sifat ma'ani ini masuknya ada 7. Lalu di sini ada yang kedua adalah iradat. Iradat ini artinya berkehendak Allah Ta'ala. Apa saja yang terjadi di alam dunia itu iradat Allah. Apa saja. Baik yang besar, baik yang kecil. Seperti hayumu itu paling kecil itu. Siapa menghendaki? Adalah Allah. Jadi jangan ada orang lain berkata, tuh lain Tuhan menghendaki, ada nama menghendaki itu. Itu kada Tuhan gitu orang tak. Karena Tuhan kita ini kada berbilang. Tuhan kita asa satu. Nah, memadakan berbilang, lalu itu dia bukan kehendak Allah Ta'ala, itu kehendak kita. Itu bukan demikian. Ya memang secara lahirinya kehendak kita. Secara hakikatnya Allah yang menghendak iradat menghendaki itu Allah. Nah, jadi kita nang aku dia menggawinya itu dalam hati aku dia menggawinya. Bila lupa lawan Tuhan syirik itu. Secara lahiriahnya aku yang menggawi, secara hakikatnya nang dapat aku menggawi adalah dari Allah. Itu pelajaran tauhid ini. Nah, baru kada menerangkan tadi dibaca atau 20 sifat ini dibacanya. Kada mengerti kita. Harus dipaham dan dipahami itu pengertiannya. Itu iradat. Kemudian ilmu. Nah, ilmu masuk di dalam sifat ma'ani ini tahu. Semesta sekalian alam ini hanya yang tahu Allah. Kenapa jadi tahu? Diberitahu. Nah, kalau diberitahu, kalau tahu kita. Itu pengertiannya. Kalau kita mengetahui yang di atas langit, yang di aras, nah, di atas lagi mustawan, di atas lagi sudah tinggi itu, sudah 7 lapis langit ke atas tinggi. Ada lagi di atas sana, tahu lah kita. Ada tahu kita nih. Kita tahu hanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antar keduanya itu yang itunya tahu. Tapi di atas langit sana, berapa tingginya ke sana kita tidak tahu, hanya Allah saja. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Tuhan menjadikan alam ini
Kadi dia posisinya tidak. Kenapa jadi dia posisinya? Karena ya Tuhan cari dia posisinya kada ketemu ikam. Ya nang ribuan tahun mencari ini mana posisi bumi ini kada ketemu. Oh. Sedangkan kuda dia Nabi dipukul aja 100 artinya dipukul artinya nang kuda tadi dipukul mendatangi sisi bumi aja 100 tahun dipukul kada ketemu juga. Oh. Siang malam kuda dipukul 100 tahun kada ketemu mana sisinya bumi. Ayo kebesaran Allah. Bagaimana Tuhan menjadikan bumi ini, mana pakakasnya, mana alatnya. Tuhan tidak ada mencari pakakas, alat lain sebagainya. Tuhan cukup berkata kun. Tidak. Nah, kun itu artinya jadi. Jadi bumi, jadi. Kemudian langit. Kalau tahu pakakasnya di mana Tuhan mencari, itu urusan Allah Ta'ala. Mungkin kita kalau tahu itu. Cukup Tuhan berkata kun, jadi langit, jadinya. Kita memikirkan secara lahiriah kayak apa, kayak itu menjadikan tebalnya luar biasa gitu. 7 lapis langit kalau kawa di berapa? Artinya kita menduga atau menghitung kayak apa caranya. Kita tidak bisa menghitung menduga. Karena Allah Ta'ala tidak seperti manusia. Aku jadi itu menduga itu sehari atau di 5 hari aja menggawi itu selesai ya. Itu mah hitung kita. Nah, bumi misalnya ada gunung-gunung banyak nih gitu. Kawai digawi aja gitu, traktor lain sebagainya gitu. Nah, itu kita coba kalau ada alatnya, kada kawa aja. Nah, jadi dia Allah Ta'ala, aku kada pakai alat. Albang alat namanya traktor apa macam mengumbih gunung itu kada ada. Nah, bila aku berkata kun, ya jadi. Hari kiamat nih, kina ada urusan yang mengkulung apa macam ada. Sorangannya hancur. Malaikat kalau kau mengurus, malaikat kalau mengurusnya, kenapa? Allah Ta'ala menjadikan, Allah juga yang menghancurkan. Nah, ini pengertiannya. Nah, jadi luar biasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada kita ini sebagai hambanya tidak ada artinya bulu betisnya kalau kita. Nah, karena kita ini hanya saja Tuhan jadikan. Hanya Tuhan jadikan apa saja, tidak ada Tuhan menjadikan alat, tulang, daging, kulimbit, darah, kemudian kepala, inilah mata, telinga, hidung, lidah. Kan tidak seperti kita. Ada? Ya Tuhan, malaikat jadikan tu telinga. Dah ada Tuhan, mohon malaikat Makanya Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, artinya tidak ada pertolongan orang lain. Nah, kan kalau bang minta tolong malaikat bang, tolong bang aku lah. Itu langit nangka 2 itu belum baik lagi. Oh ada Tuhan kayak kita nih. Mungkin tukang ada aja tukang lah, tuh ikam membirisakan itulah nanti muncul situ. Nah, itu ada itu manusia. Tuhan tidak ada minta biriskan on manusia. Tuhan tidak minta biriskan on malaikat. Jadi Tuhan apa yang terjadi ini aku aja sorangan. Nah, jadi dia nama urus kan tidak. Ada yang ini di mapa. Nah, ini dia mau kada satahunannya tuntung ini. Nah, ada nama urus. Tapi kalau Allah Ta'ala tadi tidak ada mengurus siapa ini lain sebagainya, barang ini lain sebagainya, kalau ada. Tuhan menyahan langit jadi langit, bumi jadi bumi. Nah kita kalau gunung di bumi ini jadi gunung. Adalah Tuhan maulah gunung nih, nah menimbuk apa macam ada. Ayo coba, nang gunung-gunung nang gana-gana tuh, adalah Tuhan menimbuk. Tidak ada. Menimbuk di mana mencari bakasnya. Kalau dia aja juga. Ayo. Dia nak kayak kita nih, tuhuk dulu. Jadi Tuhan kan lautan kita nah, kan dalam kita. Kawalah ikam ada menabet lautan nang kita. Kalau kawa kita nang dalam nang kita. Mungkin mahandeki, jadi Tuhan tertabat dengan tanah lain sebagainya, tertabat sorangannya. Tuhan mahandeki. Karena menggawi Tuhan tidak. Kayak kita menggawi. Gitu. Jadi gitu ngarannya kita ini sebagai manusia, kita ini sebagai muhaddas, orang baru, tapi Allah Ta'ala kadim,
orang yang artinya kekal selama-lamanya tidak seperti kita ini. Itu pengertiannya. Kadang orang mencari Tuhan sampai artinya ilmu-ilmu itu dicari Tuhan, di mana Tuhan? Tidak boleh dicari Tuhan. Kada ketemu. Wah, kalau hendak mencari Allah Ta'ala kada ketemu. Siang malam memikirkan di mana Allah Ta'ala nih, kada ketemu. Wah. Mun dunia ni bisa ketemu. Urusan dunia ni kayak ini bentuknya, kayak ini bentuknya. Kada kawa digawi kayak ini pulang kawa. Tapi kalau dicari Allah Ta'ala zat Tuhan kada kawa. Kenapa kada kawa? Karena ayatnya laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak seumpamanya Allah Ta'ala ulih sesuatu pada sesamanya. Kalau ada orang menyamakan itu syirik hukumnya kita. Itu orang bila menyamakan kafir tuh secara anunya itu kafir tuh. Padahal ini Tuhan ini kafir tuh. Nah, Tuhan tidak berbandar seperti kita ini. Kata saya ini. Tuhan di langit tidak, di bumi tidak, di dalam hati, di dalam tubuh manusia tidak, di Baitullah tidak, tapi Allah Ta'ala ada. Allah yang menjadikan alam semesta ini. Aku jadi Tuhan yang bagian di langit, berarti sama malaikat lah aku nih. Nah, ada orang mengadakan nih Tuhan ini di Baitullah nih, berarti Tuhan bagian di Baitullah. Biasanya jadi Tuhan aku nih bagian di Baitul Maqdis, berarti di Baitul Maqdis. Manusia kan ada, di langit ada malaikat, di bumi manusia, di mana saja ada. Itu adalah artinya memandahkan Tuhan Allah menjadikan, lalu memikirkan kita yang menjadikan itu siapa nang barang sesuatu nang banyak-banyak ini. Kalau disambati kita kasambatan pian. Kalau nikmat Allah Ta'ala mungkin kita kawa disambati, dihitung-hitung kada kawa. Nikmat Allah Ta'ala banyak. Makanya di Quran itu memadakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, kada kawa aja Tuhan, banyak. Jika nikmatku itu Tuhan, ika menulis anu 1, anu 2, anu 3, anu 4. Habis ya Allah Ta'ala hutan tuh masih banyak lagi. Wah. Ya lah kalau kita memusuhi Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau ulang balik tauhid ilmu tasawuf, takut dengan Tuhan. Tawaduk, tunduk, artinya merendahkan diri. Sifat takabur tidak ada. Sifat ujub tidak ada. Sifat sum'ah tidak ada. Jadi tidak ada. Karena sifat takabur, sifat Tuhan. Sifat ujub, sifat Tuhan. Sifat sum'ah, sifat Allah. Kada kawa. Bila kita mahandiking itu, nah ya Tuhan ini kemasukkan ke neraka ini. Nah, jadi harap kada aku aja Tuhan ini. Nah, jadi oleh sebab itu belajar ilmu tasawuf ini itu sudah dapat ilmu sehingganya kita kawa mempertahankan supaya jangan sifat-sifat yang bisa meninggi Allah Ta'ala itu tidak ada. Nah, makanya sudah ada di dalam Quran, di dalam hadis Rasulullah tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kembali di sini lagi Tuhan bersifat hayat. Nah, di sini ada 7 sini sifat makna ini. Hayat artinya hidup. Nah, kalau kita mengatakan Tuhan hayat, arti Tuhan itu hidup, bagaimana kan Tuhan hidup? Bila Tuhan hidup, berhindak nak ini manusia. Allah Ta'ala kalau berhindak kayak kita gini, makanya apa aja? Cara kawa. Karena itu ada sudah dibadahkan, artinya di dalam sifat 20 Tuhan tidak berhindak seperti kita ini. Ya mukhalafatuhu ta'alil hadis. Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baru. Kalinya sama. Nah, Tuhan dia bermata. Apa kayak kita? Tidak. Kalau pian mencari mata Tuhan sampai kiamat kada ketemu. Wah, ini. Anak mencari itu. Nah, jadi akhirnya orang sampai ke hujung itu tidak ada pada ulama. Tidak ada artinya pada wali. Tidak ada gini. Itu akhirnya merendahkan ulama dan wali itu. Nah, ini harap lagi di ulama tidak ada yang tahu ilmu ini, di wali pun tidak tahu. Nah, ini ilmu yang luar biasa harapnya. Nah, seorang nambah ada. Nah, ini ancak tetamu nang itu mencari Allah Ta'ala. Aja kau dahulu itu. Habis kayak kita paget paikat mulai pagi datang sampai tang hari ada orang hendak bulikan sebilah ada di paget katakan bila dia memandirkan ilmu tasawuf ya. Nah, ini bahayanya nih. Ya, kenapa nih?
Adalah kuliahnya akademi moget kami pandir tentang ketuhanan ya. Kayak apa gerang aku ketuhanan. Nya kan didinya kan di hadis kayak di nama pandir ini Qur'annya kali ada. Nah, yang ini mah ada aja gawe anda. Tuh luput ada. Coba kalau ulama, ayo ulun nyampaikan ini. Ada Qur'annya. Nah, gitu pengertiannya. Kadang-kadang di ulun kalau ulun menyampaikan Qur'annya kali ada, kadang-kadang ulun tuh sasat ulun sasat benar itu. Pian sasat, ulun sudah sasat lagi menyesatkan orang lain. Dalun mudilun itu dalam hadis tuh. Guru itu sasat, mudilun menyesatkan orang lain. Nah, ini bahayanya. Bila guru tajun ke neraka, iya tajun juga nih ini. Jadi ini penyakitnya tak. Supaya guru ini masuk surga dan murid-murid ini masuk surga, itu berjalan yang bujur. Artinya kalau di dalam Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukinlah kami ya Allah jalan yang bujur, yang benar. Itu ditunjuki itu. Makanya Al-Fatihah itu luar biasa, Bian. Al-Fatihah itulah umul Quran, kepala Al-Quran. Kemudian surah Yasin qalbuhu. Surah Yasin itu jadi hati Al-Quran. Wah, alatnya itu. Jadi makanya marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kali ini membaca yang lain kalau surah Al-Fatihah ini umul Quran, kepala Al-Quran. Nah, bila kali dia Fatihah, ya orang kada kepala. Itu pengertiannya kita. Itu luar biasa. Hatinya Al-Quran wa qalbuhu suratu Yasin. Ya Nabi hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Nah, makanya kalau orang membaca surah Yasin dari Yasin sampai ilahi turja'un sampai habis gitu, pahalanya itu menurut keterangan di dalam hadis itu 10 kali hatam Quran. Pahalanya baca surah Yasin 10 kali hatam Quran. Ayo. Namun pian mengundang orang ma'arwah salat B5 aja. B5 mun banyak itu ya ada hitungannya gitu. Nah, jadi kita tuh ma'arwah mau kuitan ke laki-laki bini-bini ya baca tahlilan kita. Sebelum itu dibuka dengan baca surah Yasin. Ya kalau ada luar biasa. Sugih kuitan di dalam kubur. Sugih mun seorang mengadakan kita menyakada ada aja nang kuitan itu. Ya kalau adanya. Nah, jadi ini artinya kalau mau undang banyak tuh kada sedikit baca zikir aja mun 100 ulang 10 1.000. Ulang 100 berapa? 10.000 lah. Nah, itu. Nah, jadi banyak nih itu. Karena baca Fatihah berapa orangnya? Baca Qul huwallah. Ada yang 7, ada yang 10 baca Qul huwallah satu orang. Berapa jumlahnya? Qul falaq, Qul a'udzu birabbin nas, zikir dan lain-lain baca tasbih 33. Sugih kuitan di dalam kubur. Tapi bila ma'arwah siapa ada barang yang dimakan saja. Jangan malabihi. Artinya nang dia ada orang kada mayu. Nang kada mayu tuh aja arwah situ aja kada mayu. Nah, jangan tuh. Jadi kalau kita arwah harus paling kada pas, tidak ada lebihannya. Kita pakai lebihannya. Apalagi ma'arwah kuitan jangan berhutang. Nah, ini yang dipadahkan dah. Yang berhutang lagi lawannya. Jangan punya berhutang, jangan jadi kada jadi. Biar kada arwahi kada apa-apa. Saya orang berhutang nih bila kada bayar tuh penyakitnya mati. Tuh ini no menyembelih anu itu. Nah, ini tahu hutang. Jangan. Kita kada minta sanjung lawan manusia. Kita mengharapkan ridha Allah karena Allah. Biar sedikit tapi karena Allah. Biar banyak aja orang sungai tahu nyanyak. Nyanyak lah adanya kalau bapak jadinya. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang kembali di sini tadi hayat. Nah, kalau Tuhan hidup, apakah Tuhan seperti kita nih behinak beingin kayak ini? Keren jelas ikam. Aku aja nang maulah hinak ikam jadi behinak tuh aku nang maulah. Nang maulah nih kada kayak ikam gitu. Itu pengertiannya. Tuhan dia behinak kayak kita nih banyak. Nah, iya pulang ini. Ini syirik hukumnya nih. Sama ya kita aja Tuhan behinak tuh juga. Hidup Tuhan tuh kayak kita nih. Itu syirik.
Bila orang belajar ilmu tauhid, guru kada menerangkan masih syirik pokoknya. Sama hidup masih syirik itu. Sampai mati syiriknya, jangan harap masuk surga. Nah, ini pengertiannya. Jadi ini termasuk nomor 1 tauhid. Kemudian di zaman Rasulullah sudah ini. Karena di situ lambangnya bendera orang Arab saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lambangnya tak? Nah. Jadi kita di lain kayak Arab dia itu. Sampai di padang mahsyar, malaikat membawa lambang itu bendera bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu malaikat yang membawa tak? Nah, jadi kalau kita lagi hidup di dunia ini sembahyang tuh ada tabuat yang itulah, ada tabuat tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah, itu termasuk golongan yang golongan satu itu artinya 73 partai. Hanya artinya di situ 3 partai aja yang masuk surga. 70 semuanya ke neraka. Kayak Bapak Jija manusia banyak. Itu aja kok makanya itu tuh bilangnya kali tahu tauhid tasawuf itu tadi itu jadinya ada mana masuknya. Ini itu. Jadi oleh sebab itu panjangnya barisan kita ini nanti di padang mahsyar masyrik maghrib. Wah, satu baris. Berapa jumlahnya? 120 saf. 120 saf panjangnya baris satu baris sasapnya masyrik maghrib. Kalau menghitung, pada kamu hitung kita berapa panjang sasap tuh kalau kawa berapa jumlahnya kalau kawa hanya Allah Taala malaikat yang tahunya. Malaikat kan tahunya. Kalau mau hitung biarlah. Karena yang luasannya bumi ini luas bebenaran. Makanya di hari kiamat tuh dikumpulkan sedunia mulai Nabi Adam 120 saf. Nah, 120 saf. Jadi oleh sebab itu kita memikirkan bagaimana cara Sabtu orang golongan para nabi, para syuhada, para ulama, para aulia itu ada khusus sabnya tak. Kada tambuh ada nih tak. Kada tambuh. Bila rajin orang nuntut ilmu, rajin sembahyang, itu golongan artinya termasuk para sab ulama kita. Nah, ulama kita tak. Tapi ulama ini kalau habis dihisap apa macam langsung masuk surga. Tapi kita masuk golongan situ, ya sama masuk surga. Nah, itu pengertiannya. Jadi mun kisah tuh panjang lebar gitu. Nang orang kada pernah ketemu ulama aja. Diamnya di gunung. Akhirnya artinya ditanya, ujian Tuhan, pernah lah ikam bertemu ulama? Tahu nya. Hai di gunung diam, mana bisa tahu? Nah, jadi Tuhan, wahai Fulan bin Fulan, pernahkah engkau kawanmu itu artinya bertemu ulama? Pernahlah. Tak kawan ikam kereta tahu jujinya. Di gunung diam sama kada tahu ini. Nah, ujian Tuhan, ikam ku masukkan ke dalam surga karena kawan ikam tu tak kawan ulama, mbah itu tak kawan wan ikam. Pon gitu anunya tak. Nah, Allah masukkan ke surga tapi terakhir ini. Jadi arti luar biasa ulama kita. Luar biasa kita. Luar biasa. Apalagi bersalaman dengan ulama, wah makinannya. Ketemu lagi itu aja. Itu tadi. Tapi ini terakhir. Ulang habis 500 tahun di surga, seorang hanya raja masuk. Tuh benar nang dibenam orang didanakan gitu. Nah, kita kada mau kayak itu. Nang sebujurannya gulungan para ulama, gulungan para syuhada. Syuhada itu para orang berperang tuh gitu, syuhada gitu. Gulungan para anbiya, nah itu luar biasa syaratnya lagi gitu. Itu semuanya di dalam surga semuaan biar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini. Nah, jadi bagaimana kita supaya golongan itu ada pada kita, golongan ulama lalu hadir bila majlis taklim hadir, majlis taklim hadir. Hadirnya pertama bertemu dengan ulama, kedua kita dapat ilmu. Ilmu yang baik, ilmu yang bersih. Nah, ini ilmu tauhid, ilmu tasawuf.
kalau pegangan kita tuh kada salah. Nya bila kada dipadahkan oleh ilmu tasawuf Islam juga, kenapa dipegang? Kada ada dipegang tuh. Lelaki kah bini kah sama aja gitu. Makanya lu ceramah di mana-mana tuh memadahkan tuh. Jangan pian ada ulama tuh datangi bila ada kali tahu tentang masalah bacaan, kelakuan sembahyang, takunakan ulama kada salah. Tatamu dikan harap sudah. Kada bertakun, kada apa-apa juga. Kisahnya lah keharatannya ulama gitu tuh. Sebab itu Allah Taala menjamin ikam ke surga. Tapi itu kada pernah melihat ulama, kawannya saja nang ka ulama, tapi tak kawan non kada suah melihat ulama ni. Gitu tadi. Jaminannya surga aja, tapi terakhir habis deh orang 500 tahun dah di surga hanya seorang dimasukkan. Tapi itu padilat manfaatnya. Kalau kada tetamu ulama, tapi kawan ini tetamu ulama, tak kawan man kita ada ini pulang gitu. Itu pengertiannya gitu. Berapa lagi pian di majlis taklim ini, luar biasa gitu. Tapi jangan mantang-mantang tetamu ulama, kada lagi sembahyang ko aja, puasa kada lagi. Aku cukup bila tetamu ulama, ya sudah tu jaminan surga. Ilmu sabuku lagi ni. Ilmu sabuku jangan dipakai. Bila nya memakai sesat. Itu sesat tuh bang itu. Jadi kita tuh bila ulama tuh mendengar apa uraian-uraian ulama itu, kita tahu bidang fikih kah, bidang tauhid kah, bidang tasawuf. Ya 3 macam tuh aja yang kita tuntut selama hidup sampai mati itu pengertiannya. Fikih kada bisa lagi jalan, tauhid tasawuf jalan. Ini harap pernah tuh. Itu orang mati, hendak mati tapi hatinya ada tauhid, ada tasawuf. Itu nang harap pernah itu. Detik penghabisan jar Nabi, siapa akhir penghabisan mengucap la ilaha illallah dakhala jannah. Kawalah mengucap la ilaha illallah mun kada tahu ilmunya. Kawa. Dari Nabi memadahkan bila kawa mengucap la ilaha illallah summa mati jisidin dakhala jannah, masuk surga. Rasulullah SAW dihadiri oleh Abu Bakar, oleh Jibril, beliau hendak artinya detik penghabisan, roh sidin keluar, didengarkan di telinga dengarkan, ini mengucap la ilaha illallah. Ambah itu lalu mengucap Allah 2 kali. Sama tuan gua hadis ini gini itu. Sidin didengar orang mengucap la ilaha illallah, kemudian ucapkan sidin Allah, habis rohnya hilang. Ini harat luar biasa. Mana bisa orang seperti itu kalau kada mulai hidup nih kada beramal beribadah lawan Tuhan. Ya kalau nah ini dulu yang kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama-sama, dan kita sudah mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ya.